Summa qala ajidu lahma syatin ukhidat biwari idri ahliha. Kemudian Rasulullah berkata dalam bentuk ramalan. Rasulullah menebak, saya ini merasakan daging kambing yang dihidangkan ini adalah kambing yang diambil tanpa seizin pemiliknya. Makanya oleh Rasulullah dikunyah saja tapi tidak ditelan. Fa arsalatil mar'atu taqulu ya Rasulullah inni arsaltu ilal naqi'i, di riwayat yang lain ilal baqi'i wa wa mawdi'un yuba'u fihil wa namu liyashtariya li syatan falam tujad fa arsaltu ila jarin li kana qad ishtara syatan ayyur sila ilayhi biha ilayya bi thamaniha falam yujad fa arsaltu ila mar'atihi fa arsalat ilayya biha wa qala Rasulullah sallam adhimi hadha ta'am al asra rahu Abu Dawud al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Kemudian karena ada ramalan seperti itu bahwa daging kambing itu tanpa izin pemiliknya disembelih, perempuan yang mengundang Rasulullah itu menyuruh orang disuruh bilang begini, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menyuruh seseorang ke daerah Naqi. Naqi itu adalah tempat di mana kambing-kambing dijual di tempat itu. Tujuan saya menyuruh orang di situ agar orang yang saya suruh itu agar membelikan saya seekor kambing. Ternyata tidak ada kambing di Naqi itu, tidak ada. Kemudian saya suruh lagi orang lain ke tetangga saya sebelah yang dia sudah beli kambing, agar kambing itu dia kirimkan ke saya, akan saya bayar harganya, uangnya. Ternyata orang si pemilik kambing itu, tetangga sebelah itu tidak ada orangnya di rumahnya. Kemudian saya suruh orang untuk datang ke istrinya pemilik kambing yang pergi itu. Kemudian arsaltu ilayya, arsalat ilayya biha. Istri orang itu mengirimkan kambing itu ke saya. Jadi saya beli ke istrinya pemilik kambing itu. Nah, saat itu maka Rasulullah berkata, sudah, daging kambing ini kasihkan makan kepada para tawanan perang itu. Artinya jangan disuguhkan ke saya, kurang halal atau syubhat daging itu. Jadi Rasulullah tahu bahwa daging itu tidak halal, makanya beliau hanya kunyah, tidak ditelan. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Baihaqi di kitab Dalailin Nubuwah. Al hadits Rabiul Arba'una Nabi Humaydin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Hadis yang ke-44 adalah riwayat sahabat Abi Hamid As-Sa'idi. Qala, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ghazwati Tabuka. Fa'ataina wadiyal qura ala hadiqatin limratin. Kata Abi Hamid, kami keluar bersama Rasulullah menuju perang Tabuk. Kemudian kami mendatangi jurang Qura, yaitu mendatangi sebuah kebun milik seorang perempuan. Faqala Rasulullah sallam ukhrusuha fa kharasnaha wa kharasaha Rasulullah sallam asyrata ausuqin. Kemudian Rasulullah berkata, kalian taksir ukuran beratnya itu buah kebun itu, kalian taksir berapa kilo. Kalau sekarang kilo ya. Kemudian kami taksir dan Rasulullah ikut menaksir juga, ikut meramal berapa jumlah buah yang ada di pohon itu. Kemudian taksiran Rasulullah adalah 10 ausug. 10 ausug itu ukuran berat di zaman Rasulullah.
sekian kilo misalnya 10 kilo misalnya kalau di sini ya. Tapi ini ukuran zaman Rasulullah namanya wasaq. Wa qala usiha hatta tarji'a ilaika insyaallah. Wan talaqna hatta qadimna Tabuka. Kemudian Rasulullah berkata, hatta narja ilaiha usiha, saya akan menghitung itu buah kurma mungkin ya. Buah itu sampai saya kembali kepadamu insyaallah. Wan talaqna hatta qadimna Tabuka, dan kami terus melanjutkan perjalanan sampai ke desa Tabuk. Faqala Rasulullah sallam, "Satahabbu alaikum al-lailata rihun syadidatun fala yaqum fiha ahadun." Kemudian Rasulullah berkata, sebelum kami berangkat Rasulullah berkata, kalian malam ini nanti akan ditiup oleh angin kencang, angin sangat kencang sekali. Maka jangan sampai ada seorang pun di malam itu berdiri artinya keluar rumah. Faman kana lahu ba'irun falyashudda aqlahu. Siapapun yang punya onta maka harus dia ikat ontanya biar tidak dibawa angin kencang. Kemudian fahabbat rihun syadidatun, ternyata ya benar ada angin kencang sekali meniup. Faqala rajulun fahamalat rihu hatta laqatuhu bi jabalid dayyin. Lalu ada seorang laki-laki berdiri, kemudian laki-laki itu dibawa oleh angin kencang itu sampai terlempar oleh angin itu laki-laki itu di Gunung Dayyi. Summa aqbalna hatta qadimna wadiyal qura fasa'ala Rasulullah sallam al-mar'ata. Kemudian kami berangkat menuju Wadil Qura, sampai di Wadil Qura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang perempuan an hadiqatiha, tentang kebun kurmanya mungkin. Di mana kebun kurmanya sudah dipetik semua, sudah dipanen. Kam balago samaruha, dapat berapa kilo, dapat berapa wasak timbangan buah yang dipetik itu. Faqalat asyaratu ausuqin, jawaban si perempuan itu, sudah saya timbang ternyata 10 wasak, 10 ausuk. Artinya apa? Artinya ramalan Rasulullah tidak meleset. Berarti itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan itu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadisu al-khamis wal arba'un an Abi Dzarrin. Hadis yang ke-45 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qiraddu. Kalian semua, kata Rasulullah, akan menaklukkan kota Mesir, negara Mesir. Negara Mesir itu adalah sebuah tanah daratan yang disebutkan kata-kata qirad di situ. Artinya ukuran gram, ukuran berat emas dan perak itu di Mesir diistilahkan dengan qirad. Begitu maksudnya. Fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. Apabila kalian sudah menaklukkan kota Mesir, maka kalian harus berbuat baik kepada penduduk Mesir. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman, sebab orang-orang Mesir itu ada zimmah, ada tanggungan, punya hak dan punya sanak keluarga. Artinya ada hubungan keluarga dengan kita, ada hubungan kewajiban bagi kita. Kenapa? Sebab ibu Nabi Ismail itu adalah nenek moyangnya orang Arab. Sedangkan ibu Ismail adalah Sarah. Nabi Ishak ibunya Hajar. Nabi Ismail ibunya adalah Sarah. Sarah itu adalah budak perempuan amat yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dikumpuli oleh Nabi Ibrahim
melahirkan Nabi Ismail. Jadi itu rahim. Orang-orang Mesir adalah rahim, keluarga. Zatur rahimnya orang-orang Arab. Sebab Nabi Ismail ibunya adalah orang Mesir. Sarah itu adalah orang Mesir, orang suku Mesir. Aqalat zimmatan wa sihron. Atau ini keraguan dari perawi hadis ya. Zimmatan wa sihron. Ada tanggungan dan apa itu? Sihron itu mertua. Mertua kita ya. Kenapa? Karena itu Sarah amatnya Nabi Ibrahim yang melahirkan Nabi Ismail itu adalah orang Mesir. Jadi adalah menantu orang Arab. Fa idza ra'aita rajulaini yahtasibani fi mawdi'i labinatin fakhruj minha. Jadi apabila kalian kamu melihat ada dua orang laki-laki yang bertikai di satu tempat batu bata, maka keluarlah kamu dari tempat itu. Qala faraitu. Kemudian kata siapa itu, sahabat Abu Dzar ya. Kemudian saya melihat Abdurrahman ibn Syarahbilah ibni Hasanata wa akhahu Rabi'ata yakhtasifani fi mawdi'i labinatin. Ternyata saya melihat Abdurrahman bin Syarahbil dan saudaranya Rabi'ah saling bertikai, saling bertengkar di tempat labinah itu, di tempat batu bata itu. Fakharjutu minha. Lalu saya keluar dari tempat itu. Ini bukti bahwa Rasulullah meramal tidak gitu tepat, benar ramalannya Rasulullah. Hadis itu riwayat Imam Muslim.